Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke pembacaan tarot aku kali ini. Jadi kali ini aku akan membawakan tema tentang what you need to heal right now. Apa yang perlu kalian healing saat ini? Apa yang perlu kalian sembuhkan saat ini? Luka-luka apa yang membuat ada gap, ada kesulitan kalian dengan hubungan kalian dengan your parents, orang tua, atau hubungan kalian dengan your sisters, your brother, maybe your friends, maybe your partner. So, kita akan lihat what you need to heal. Apa yang perlu kalian healing. Jadi, teman-teman semuanya, aku over personal tarot reading berbayar. Kalian bisa DM di Instagram aku, isteanin_heal. Aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian video ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita mulai ke pile 1. Pile 1 ini ada es cooling warna biru. Ini hand sanitizer Mickey Mouse es cooling kids. This is for kids, but aku membawa ini setiap hari. Jadi ini adalah salah satu barang yang tidak ingin aku lewatkan pada saat aku keluar dari tempat persembunyian. Oke, so pile 1 ada es cooling. Pile 2 di sini ada permen bung. Pile 2 adalah permen bung. Ini adalah dua hal yang aku selalu bawa kemanapun ketika aku pergi. That's a fun fact about me. Okay, so kalian bisa pause video ini dan juga ya kalian bisa pilih salah satu atau kalian bisa tonton keduanya. Kita akan mulai ke pile 1. This is the escalate. Oke, untuk pile 1 kita lihat energi kalian saat ini terlebih dahulu. Bagaimana energi pile 1 semesta? Ciri-cirinya. Bagaimana energi pile 1 semesta? Let's see. Sebenarnya gini guys, kemarin aku tuh udah tag ya, tapi karena mikrofon aku tuh mati di tengah-tengah video dan aku nggak sadar gitu. Jadi ini aku tag ulang loh. Yang kemarin tuh kayak bagus banget loh videonya. Tapi nggak ada suaranya. Oke, kita lihat bagaimana energi yang memilih pile 1 semesta. Di sini ada the High Priestess. Oke, energi kalian saat ini itu adalah dimana kalian mulai mengambil waktu untuk memahami. Jadi di sini ada suatu pemahaman yang mana yang awalnya itu kalian itu kayak aku nggak pengen belajar itu, aku nggak pengen tahu tentang itu, atau enggak kayak kalian belum pernah memulai untuk mengenal tentang sesuatu hal yang baru itu. Dan saat ini kalian mulai memahami, mulai mempelajari. Awalnya kalian kayak, apaan sih itu gitu. Bisa jadi kalian itu baru banget nonton tarot aku. Ya, kalian baru banget nonton tarot aku dan kalian merasa beberapa hal yang ada di tarot aku itu benar ataupun bisa jadi kayak
make sense juga sih gitu. Jadi ada beberapa kalian yang baru ke video aku kali ini di High Priestess. Kita akan lihat bagaimana energi file 1 semesta. Di sini ada Page of Wands. Aku melihatnya di sini kalian cukup tertarik ya. Ada ketertarikan terhadap love interest, terhadap seseorang yang mana orang itu baru banget di dalam kehidupan kalian. Bisa jadi ini mungkin 1 bulan 2 bulan gitu, kalian baru ketemu, baru mengenal gitu, jadi kayak ada love interest, ada sesuatu hal yang membuat kalian kayak tertarik sama dia ya, terus kalian kayak istilahnya kayak kepo gitu. Ya, akan lihat bagaimana energi file 1 semesta. Di sini ada The Hermit. Beberapa dari kalian mungkin suka menyendiri. Beberapa dari kalian tidak memiliki banyak teman. Dan kalian itu lebih kepada kayak di saat kalian sendiri itu kalian mendapatkan energi. Di saat kalian sendiri, kalian itu lebih mengenal Tuhan gitu. Di sini ada energi juga di mana kalian sedang mencari guidance, kalian sedang mencari tentang jati diri, tentang diri kalian sendiri. Aku melihatnya juga kalian mungkin adalah tipe orang yang mana sering memberikan saran kepada orang lain, tetapi kalian bukan tidak mengerti, tapi hampir terkadang tidak mengerti gimana caranya untuk menyelesaikan masalah kalian ataupun memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kalian gitu. Bottom of the deck-nya di sini adalah ada Three of Cups. Mungkin kalian saat ini itu mulai ini ya, kalian memiliki banyak teman, banyak support juga, tapi terkadang pertemanan ataupun support itu adalah salah satu cara kalian untuk istilahnya mendapatkan perspektif baru, mendapatkan koneksi gitu. Jadi kalian tipe orang yang mana mencari teman, mencari koneksi itu karena ada intensi. Intensinya itu lebih kepada bisnis, lebih kepada karir, lebih kepada ya bisnis, karir kayak gitu. Jadi kalian mencari teman, terkoneksi dengan orang lain itu karena that matters, itu penting untuk hidup gitu. Kalian juga membutuhkan orang lain, tapi bukan dari perspektif it's like a enjoy, bukan dari perspektif karena aku pengen main, karena aku emang suka punya banyak teman, karena aku suka ngomong, aku suka ngobrol sama orang, bukan dari perspektif yang itu, tapi lebih ke intensif gitu, ada intensi gitu. So itu tadi energi kalian. Kalau ini tidak resonat bagi teman-teman, silahkan ke file 2, mungkin file 2 lebih resonat bagi kalian gitu. Dan ini videonya itu timeless ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik video ini kapanpun kalian membutuhkan bimbingan. Kita akan lihat what you need to feel right now untuk file 1 semesta. What file 1 need to feel untuk membuat relationship mereka better. Di sini ada Two of Swords.
Em, yang perlu kalian healing itu adalah gini, terkadang perkataan dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu teman-teman kalian gitu, nggak semua hal itu bisa diterima, bisa kalian terima gitu. Jadi ada suatu keputusan yang mana kalian harus memutuskan sendiri, ya kan? Dan apa yang perlu kalian healing saat ini itu adalah decisiveness. Sesuatu hal yang kayak kalian nggak bisa memutuskan, suatu hal yang kayak kalian ingin action, tetapi mikir dua kali. Nanti orang ini akan bilang apa, nanti mama aku bilang apa, nanti keluarga aku bilang apa, nanti gimana kalau misalnya aku tersakiti, kalau nanti aku apa ya kayak ngeblok rezeki ataupun apapun itu, intinya kayak yang perlu kalian healing di sini adalah tentang mengambil suatu langkah ataupun peran yang mana itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi intinya pure dari pemikiran kalian gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih kayak pengen bergerak, pengen mengambil suatu keputusan, tetapi eh, keputusan itu tuh selalu berdasarkan orang lain menyetujui terlebih dahulu. Dan ketika tidak ada orang yang setuju, maka di sini kalian berada di situasi yang bimbang gitu. Nah, ini buat teman-teman yang selalu bimbang dalam hal mengambil langkah, mengambil keputusan, action, itu perlu diketahui bahwa um, kebimbangan itu bisa memberikan batasan blockage di dalam relationship kalian. Ya, di dalam relationship kalian itu bisa memberikan blockage karena kalian ketika ragu, ya seseorang itu ada di sisi antara iya dan juga tidak, maka tidak akan ada action, tidak akan ada suatu pertumbuhan ataupun perubahan di dalam hubungan mereka dengan orang lain kan. Jadi ini adalah perlu yang namanya perlu kalian healing gitu. So, kita akan lihat lagi what you need to heal right now. Di sini ada Five of Swords. Jadi apa yang perlu kalian healing untuk bisa memberikan relationship yang sehat? Yang kedua itu adalah Five of Swords di sini itu menunjukkan bahwa tentang egoism. Jadi tentang menang sendiri, tentang argumen kayak di sini apa yang perlu kalian healing itu adalah ketika terjadi argumen tidak harus selalu kalian yang menang. Ya, jadi kayak let go of ego, ego untuk selalu menang, ego untuk selalu berada di atas orang lain, atas argumen kalian gitu. Itu tidak baik di dalam suatu hubungan gitu. Jadi kalian harus let go of ego, let go of control issue. Dan di sini juga kalian perlu untuk membebaskan seseorang berpendapat, memiliki pendapat tentang kalian, membebaskan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia passionate about. Karena di dalam suatu hubungan itu tidak akan berjalan apabila sama-sama keras kan. Jadi harus ada yang ngalah gitu. So, di sini adalah apa yang perlu kalian healing itu adalah bagaimana kalian bisa melihat seseorang itu setiap orang berbeda. Jadi setiap orang itu nggak sama. Jadi perlu untuk melihat melihat dari sisi yang mana semua orang itu punya tugasnya masing-masing, semua orang itu punya bebannya masing-masing. Setiap orang itu punya perbedaan, punya persamaan. Jadi ketika kalian bisa menerima perbedaan dan juga kalian bisa
menerima argumen, opini, kritik dari orang lain, maka di sini ada ego kalian yang akan turun gitu. Jadi kayak aku nggak selalu benar dan dia juga nggak selalu salah. Bisa jadi aku yang salah, bisa jadi dia juga salah. Tetapi di sini lebih baik untuk aku yang mengalah gitu. Itu kan lebih adem gitu kan. Ya, dan di sini kita lihat ada 3 orang ya. Bagi teman-teman yang sering kayak berpikir bahwa istilahnya apa ya, kayaknya menarik deh, ya kan? Kayaknya menarik deh ketika kita menjadi orang ketiga di dalam suatu hubungan. Tapi dalam artian karena itu menarik gitu. Kayak seseorang ya udah punya pacar atau bukan pacar, ya kayak udah punya komitmen dengan orang lain itu kayak lebih menarik deh gitu. Nah, bagi teman-teman yang kayak berpikir seperti itu ya, ini is kind of like sebagian kecil dari yang nonton ini sih. Um, itu sesuatu hal yang tidak baik dan ya sesuatu hal yang perlu untuk dilepaskan gitu. Karena setiap orang itu kan punya jodohnya masing-masing dan juga tentang takdir dan lain sebagainya. Akan lebih baik ketika kita tidak mengontrol situasi untuk menjadikan seseorang itu untuk milik kita. Walaupun kenyataannya of course mungkin dia sangat menarik ya, tetapi istilahnya kayak apa ya? Bisa let go, bisa mundur sedikit dan juga memberikan uh, it's kind of like no feelings untuk berada di sisi yang mana mengalah, tidak terlalu memaksa gitu. Ya, gitu. Kita akan lihat what you need to heal. Semesta satu kartu lagi. What? Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Apa yang perlu kalian healing saat ini untuk boost your confidence dalam suatu hubungan adalah ini tentang ini ya, tentang bagaimana cara kalian memanfaatkan privilege, bagaimana cara kalian memanfaatkan privilege kalian dengan baik. Jadi, apa hubungannya dengan relationship? Mungkin privilege kalian ini bisa menjadi suatu poin plus untuk orang lain gitu. Mungkin privilege kalian ini bisa menjadi ya istilahnya contoh yang baik bagi orang lain. Mungkin privilege kalian ini juga akan menyediakan opportunity yang lebih besar bagi diri kalian, bagi hubungan kalian, apa ya intinya kayak pertumbuhan hubungan kalian gitu. Mungkin ada beberapa yang nonton ini itu istilahnya apa ya? Mereka menyembunyikan bahwa mereka itu berprivilege. Mereka menyembunyikan bahwa mereka itu adalah mungkin anaknya orang kaya, bisa jadi kayak anaknya ini, karena mereka takut apabila seseorang menikahi mereka ataupun menyukai mereka hanya karena kekayaan mereka. Tetapi dari privilege kalian ini, kalian akan tahu siapa orang yang menyukai hanya karena harta, siapa orang yang menyukai karena diri kalian sendiri. Jadi, to be authentic, tidak ada yang harus disembunyikan, tidak ada yang perlu untuk apa ya, iya tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kalian menjadi diri kalian sendiri karena it's like a glowing. Kalian lihat ini kayak really pretty, sangat cantik, sangat glowing, sangat apa ya, self love gitu kan. Jadi jadilah seperti ini gitu, kayak percaya diri atas apa yang kalian punya. Tidak perlu untuk disembunyikan, tidak perlu untuk dijauhkan dari orang lain gitu. Karena privilege kalian ini itu akan membuat suatu hubungan kalian dengan orang lain itu akan naik ke level yang lebih gitu. Mungkin kalian akan menemukan jodoh di mana tingkatnya sama dengan kalian, bisa jadi kalian akan menemukan jodoh yang mungkin tingkatnya di bawah kalian, tetapi dia sangat tulus, ataupun intinya ini bisa menjadi kunci untuk
pertumbuhan dan perubahan relationship hubungan kalian dengan orang lain itu menjadi naik level. Bottom of the deck-nya di sini ada Knight of Swords. Di sini ada Knight of Swords ya. Jadi apa yang perlu kalian healing itu adalah salah satunya komunikasi ya. Tapi yang paling penting di sini itu adalah di mana kalian berani untuk mengambil suatu langkah gitu. Karena ketika kalian punya semuanya ya, kalian punya Nine of Pentacles di sini tadi, kalian punya ini. Terus kalian juga seseorang yang pintar ya, karena sebenarnya Five of Swords ini adalah Aquarius energi. Dan I think Aquarius it's very very sangat pintar ya. And then di sini ada swords juga. Ya, di sini adalah energi tentang mind, tentang komunikasi. Ya, jadi itu tadi. Ada keberanian, ada rasa aman untuk menunjukkan siapa jati diri kalian. Dan so itu tadi readingannya untuk file 1. Thank you for watching. Semoga bermanfaat, guys. Ya, love, 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 love. Bye. See you on the next video. Oke. Sekarang kita ke file 2. Kita ke file 2. Oke, file 2 yang memilih boom. Mungkin kalian suka permen ini juga ya guys ya. Karena literally aku tuh memang suka permen mint. Oke ya. Kita akan mulai readingannya untuk file 2. Kita mulai dari bagaimana energi file 2 semesta. Kita akan mulai dari bagaimana energi kalian terlebih dahulu. Di sini ada Page of Cups. Oke. Aku merasa bahwa di sini kalian sangat ini ya, dipenuhi dengan kreativitas, dipenuhi dengan ide baru. Ada beberapa proyek yang ingin kalian awali. Ada beberapa hobi yang kalian sudah mulai atau akan kalian mulai. Di dalam kehidupan percintaan kalian sedang you have crush on someone. It's kind of like, oh my god, he's beautiful. Oh my god, like he's so handsome. He's so charismatic. Ya. Jadi ini adalah energi kalian saat ini. Kayak kita lihat di sini dia berada di pisang. Mungkin kalian suka pisang. Mungkin orang yang sedang kalian pikirkan saat ini suka pisang. Mungkin dia itu suka berenang, kalian mungkin bisa berenang. Kalian mungkin alergi ikan, bisa jadi. Bisa jadi di sini kalian pernah surfing bareng seseorang, ataupun kalian mungkin hobi dalam bidang ini, atau kalian akan ketika kalian mencoba ini ya, surfing nggak sih namanya, yaitu kayaknya surfing nggak sih, yaitu kalian mungkin akan menemukan
pendamping jodoh ataupun istilahnya apa ya, soulmate kalian di sini gitu. Kita akan lihat bagaimana energi untuk pile 2. Di sini ada The Emperor. Energi kalian saat ini sedang istilahnya apa ya, kayak membangun wealth, membangun kekayaan gitu. Banyak banget disiplin diri yang kalian ciptakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian bener-bener strict banget, kayak pokoknya aku nggak boleh sampai lupa besok, aku harus ngelakuin ini juga besok gitu. Tentang mungkin olahraga, mungkin makanan, mungkin kalian sedang kayak program diet, ataupun program diet, ataupun kayak program menaikkan berat badan, bisa jadi. Kemudian tentang ya. Dan di sini kita lihat kalian sekarang kalian itu berada di publik gitu. Aku melihat kayak berada di publik, berada di mata orang banyak, yang mana di sini kalian perlu untuk stay cool, stay pendiam, nggak banyak bicara, nggak banyak tingkah gitu. Ya. I think juga ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan perjalanan jauh. Ya, sedang mempersiapkan perjalanan jauh untuk apapun itu. Kalian sedang sangat fokus gitu. Kayak fokus banget untuk membangun diri, fokus banget untuk menaikkan status, bisa tentang pekerjaan. Ya, kita lihat bagaimana energi pile 2 semesta. Di sini ada Four of Cups. Mungkin kalian sedang pada saat kalian menonton video ini, mungkin kalian sedang memikirkan seseorang yang sangat signifikan untuk hidup kalian, yang mana itu bisa orang tua, bisa keluarga, bisa pasangan, bisa siapapun itu. Dan kalian memikirkan tentang bagaimana jadinya bila aku tanpa dia ya, gitu. Kayak gimana jadinya aku tanpa dia ya. Kayaknya kalau misalnya aku tanpa dia, aku nggak bakal bisa apa-apa, aku nggak bakal bisa di sini, aku nggak bakal bisa berubah, aku nggak bisa bakal mencapai apa yang sekarang aku capai gitu. Kayak support dia tuh sangat membuat kehidupan aku itu naik tingkat, naik level gitu. Di sini gue juga melihatnya adalah kalian punya barang ataupun kayak sesuatu hal yang sangat penting gitu. Dan kalian itu terkadang tidur tuh pakai barang itu gitu. Nggak tahu, kayak tidur ataupun kayak sedang bersantai ataupun apapun itu, kayak pegang barang itu dan kayak mengingat seseorang gitu. Mungkin shawl bisa jadi, ataupun pakaian, bisa jadi baju ataupun apapun itu. Di sini ada energi juga di mana kalian itu suka banget bicara sendiri. Jadi kayak bicara sendiri sama apa ya? Lebih tepatnya sama apapun sih. Kayak bisa jadi hewan, bisa jadi apapun itu. Yang mana pembicaraan kalian ini tuh kayak kalian ngebayangin tentang seseorang itu ada di dekat kalian, seorang yang penting buat kalian itu kayak ada di dekat kalian gitu. Karena bisa jadi hubungan kalian sudah berakhir, hubungan kalian sudah kandas, sudah ya, dan terkadang gitu ya,
kalian itu tidak memperhatikan sekitar gitu. Misalnya nih, ada orang yang menarik gitu, ada di samping atau di depan atau di sekitar kalian gitu. Kayak pikiran kalian itu kepada seseorang itu terus gitu. Jadi kayak istilahnya dia itu udah hantu. Di dalam kehidupan kalian itu dia tuh udah hantu masa lalu ataupun ya seseorang yang mungkin dalam hati kayak aku nggak bakal bisa capai dia, aku nggak bakal bisa ketemu dia lagi ataupun apa gitu. Ya, saya itu nggak fokus gitu loh sama apa yang ada di depan, kan lebih ke fokus pada masa lalu gitu. Kalian sering kepikiran seseorang ini sih sebenarnya. Oke, so kita akan lihat what you need to heal right now, apa yang perlu kalian healing saat ini. Untuk pile 2 semesta, what need pile 2 heal right now untuk bisa mentransformasikan relationship mereka dengan siapapun itu menjadi lebih baik, menjadi lebih menjadi lebih baik, menjadi lebih intimate. So kita lihat what you need to heal right now, pile 2. Let's go. Di sini ada di career. Apa yang perlu kalian healing itu adalah di sini perempuan ya. Kalian itu terkadang nih ya, mungkin ini yang nonton kebanyakan cowok kali ya. Terkadang kalian tuh kalau misalnya ngelihat cewek yang bodinya nggak bagus gitu ya, itu kayak apaan sih gitu, kayak istilahnya ngejudge gitu, istilahnya nggak menghargai gitu. Nah ini yang perlu kalian healing supaya hubungan kalian dengan orang lain itu lebih baik, hubungan kalian dengan pasangan kalian itu lebih baik gitu. Gak semua orang itu bentuk tubuhnya itu sama. It's like a body goals, something like that. Kayak gak semua orang tuh punya tubuh yang proporsional sesuai dengan apa yang ingin kalian lihat gitu. Karena kita manusia ya kan, kita bukan robot yang bisa dibentuk jadi bagus gitu. Jadi itu tadi yang perlu kalian healing. Terus di sini aku melihat seperti kalian sering banget ya kayak ngerendahin orang lain gitu ya. Entah itu dari bentuk tubuh, entah itu dari cara pemikiran, entah itu dari kayak tujuan hidup gitu. Kenapa sih? Yang perlu kalian healing itu adalah itu gitu. Karena itu akan membawa suatu kerusakan. Kayak aku melihatnya ini kendaraan. The Chariot itu adalah kendaraan. The Chariot itu adalah kereta. Kalian belum, jadi gini, suatu hubungan jalan tapi belum ada setengah jalan itu tuh udah macet, udah mogok gitu loh. Jadi keretanya tuh kayak udah mogok gitu. Nah, kereta yang mogok itu kan perlu untuk perbaikan ya. Nah, mungkin saat ini hubungan kalian itu sedang mogok, sedang stuck. Jadi, itulah perbaikan yang perlu kalian perbaiki gitu. Banyak sebenarnya, dalam artian kita ingin tahu di mana kesalahan sehingga kereta itu mogok. Kita ingin tahu di mana bagian kereta itu mogok, ya kan? Kayak perlu waktu, mungkin bensinnya habis. Apa sih kereta tuh solar ya atau bensin? Gitu. Pokoknya itu bahan bakarnya habis. Ya, kalian perlu yang namanya bahan bakar yang bisa long lasting, yang bisa awet sampai tujuan gitu. Nah, bahan bakar yang awet sampai tujuan itu kalian tidak melihat seseorang itu dari fisiknya aja, tapi kalian juga harus melihatnya dari soul ataupun jiwanya. Itulah yang perlu kalian healing.
um, ini juga tentang keluar dari zona nyaman. Ketika kalian ya kalian nggak, intinya gini, tentang pemalasan ya, misalnya aku pengen sesuatu, aku pengen punya hubungan yang sehat misalnya gitu, tetapi kalian tetap nggak mau diubah. Intinya kayak ya pokoknya aku tuh ya udah gini gitu, kayak nggak ada orang yang bisa ngubah aku dan aku juga nggak mau berubah gitu. Nah terus kalau misalnya kalian mau hubungan yang sehat, mau relationship yang sehat, tapi kalian nggak mau berubah, emang ada kayak gitu? So itu tadi kita akan lihat what you need to do right now untuk file 2. Di sini ada the magician. Apa yang perlu kalian healing itu adalah cara berpikir. Ini lebih kepada kayak banyak ya orang yang sudah tersakiti hatinya, kemudian dia skeptical of love, skeptical tentang relationship yang baik itu kayak gimana. Mungkin dia lahir ataupun dibesarkan dari keluarga broken home, broken heart, broken money, broken anything. Terus dia berharap dia punya keluarga yang bahagia, dia berharap punya pasangan yang pengertian. Kayak di sini ada energi skeptical, ada energi skeptis. Ah, masa sih nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal aku punya keluarga yang bahagia. Kalau misalnya aku lahir di keluarga yang kayak gini, aku selalu disakitin terus. Emang ada ya gitu. Ada. Jadi kalian perlu untuk percaya gitu. Karena apapun yang kalian pikirkan itu akan bisa menjadi kenyataan. Jika kalian berpikiran baik, maka kenyataannya akan menjadi baik. Apabila berpikiran buruk, maka kenyataannya akan menjadi hal yang buruk. Jadi, berpikiranlah yang positif agar hasilnya itu positif juga. Kemudian, kita lihat di sini dia mengangkat wands ataupun tongkat, dan juga di sini dia menunjuk kakinya warnanya ungu ya. Jadi bukan kakinya warnanya ungu, kakinya warnanya kuning, tapi sepatunya tuh warnanya ungu. Tongkatnya warnanya coklat. Kayak di sini kayak dia kan kayak celebration gitu kan, celebration, ada banyak berkah, ada banyak keberkahan gitu. Tapi dia tetap menunjuk kakinya. Intinya apapun yang nanti terjadi di dalam kehidupan kalian, sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang aku nggak nyangka loh gitu. Kalian harus tetap rendah hati, tetap jangan melihat, intinya kayak tetap rendah hati gitu. Karena di sini kayak menunjuk kaki, ya kaki itu kan buat jalan, kaki itu kan buat tumpuan, ya kan. Jadi kalian harus bertumpu pada sesuatu hal yang uh, grounded. Grounded itu kalian tetap gini, kalian merubah pemikiran kalian. Aku bisa memperoleh apapun yang aku manifestasikan, aku bisa memperoleh apapun yang aku inginkan, tetapi in the space of like illusion, tidak sesuai dengan reality. Ya, itu juga istilahnya tidak akan memberikan dampak di dalam relationship, karena kita perlu untuk belajar di mana kita memahami bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terjadi, dan kita juga harus memahami bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu akan terjadi.
Tapi kita tetap positif, entah itu terjadi atau entah itu nggak terjadi. Gitu. Satu kartu lagi untuk pile 2, what you need to hear right now. Di sini ada Nine of Swords. Ya itu tadi ya, tentang pikiran negatif itu tadi lagi. Jadi ini di-clarifying dengan Nine of Swords. Di sini yang perlu kalian healing itu adalah mengenai worry, kecemasan. Mungkin kalian adalah seseorang yang cemas akan masa depan, cemas akan hari ini pun, cemas akan masa lalu pun, dan kecemasan itu tuh akan ngeblok manifestasi kebahagiaan. Mungkin kalian adalah tipe yang mana suka melamun, entah itu melamun hal-hal yang, ini kebanyakan melamun hal-hal yang buruk ya. Nah, lamunan itu bisa jadi kenyataan kalau dilanjutin gitu, karena entah itu kapan ya. Jadi ketika kita melamun, itu perhatikan lamunan itu lamunan yang baik-baik aja. Kalau misalnya kita ngelamunin sesuatu hal yang negatif, maka berusahalah untuk nge-switch lamunan itu menjadi hal-hal yang positif. Karena sebenarnya pada saat kita ngelamun, itu kita tuh sedang memikirkan literally so intense about sesuatu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak pengen itu terjadi ya. Jadi itu tadi Nine of Swords. Oke, so kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada Eight of Wands. Ini tentang bagaimana kalian take action. It's like a take bold action. Eight of Wands juga ini kita lihat energinya seperti kayak seseorang yang lari karena dikejar deadline, seseorang yang lari karena dikejar wawancara, ataupun kayak nggak pengen FOMO. Nah, tentang FOMO, FOMO itu fear of missing out ya, tentang berita, tentang apapun itu. Sepertinya di sini energinya lebih kepada kayak kita lihat di sini kepala dia pecah kan. Kepala dia pecah, mungkin karena kebanyakan tugas, kebanyakan deadline, mungkin karena kayak ya itu tadi yang aku bilang FOMO. Apakah kalian suka hidup di dalam situasi yang seperti ini? Kalau kita lihat, kenapa kita harus selalu berlari gitu? Kenapa kita harus selalu mengikuti tren, mengikuti apa yang orang lain suka, apa yang orang lain, intinya kayak kenapa kita harus selalu mengikuti orang lain di dalam kehidupan kita. Kita menilai diri dari perspektif orang lain. Kenapa kita nggak menilai itu dari diri kita sendiri? Eight of Wands itu berarti tentang movement, pergerakan. Jadi buatlah setiap pergerakan kalian itu dari space untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Ini kayak dipuji orang lain kah? Oh, orang lain nganggapnya ini tuh bagus gitu. Jadi kayak aku melakukan ini karena aku pengen dianggap ini dan itu gitu. Ya, itu tadi untuk file 2. So, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye!